taati Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Menjaga supaya tangan kita bersih, artinya pekerjaan-pekerjaan tangan kita tidak tercela di mata Tuhan. Menjaga supaya hati kita selalu murni, hati kita selalu baik, hati kita selalu penuh kasih, hati kita selalu suci. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepahitan, tidak ada dosa di dalam hati kita. Menjaga supaya kita tidak menipu, tidak bersumpah palsu. Maksudnya supaya kita tidak hidup dalam kepalsuan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada ungkapan sering bilang begini, seberapapun lajunya kebohongan berlari, kebenaran selalu mampu mengejar dan mendahuluinya. Seberapa besar dan seberapa banyak kebohongan yang kita lakukan, kebenaran selalu tiba tepat waktu untuk membuka segalanya. Bayangkan kalau orang sementara berdusta kecil, lalu mau tutupi ini dusta kecil ini, orang bikin dusta yang satu lagi, lalu satu lagi, sementara menutupi, lalu kebenaran tiba dan membongkar semuanya. Betapa kita malu dipermalukan oleh Tuhan karena kepalsuan hidup yang kita tunjukkan. Cara hidup yang demikian membuat kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah hal yang pasti. Mari persiapkan diri dengan sungguh-sungguh, tinggal dosa, jaga kekudusan hidup, dan kita benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami buka hati. Tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya pemberitaan firman malam hari ini membawa kami benar-benar menyiapkan diri kami, menyiapkan kehidupan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong kami Bapa, supaya kami memahami isi firman-Mu, taat dan setia melakukannya. Di dalam nama-Mu ya Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan kita sepanjang minggu ini menuntun kita untuk membaca kitab Mazmur, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 24, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Perenungan kita warga Gemim di sepanjang minggu berjalan ini. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah, demikian judul bacaan kita. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian bagian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mau merenungkannya dan memelihara firman Tuhan dalam sikap hidup setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan bagi kita seluruh warga Gemim di sepanjang minggu ini ialah siapkan diri menyambut Raja Kemuliaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah terlibat dalam kesibukan-kesibukan untuk menyambut datangnya seorang presiden. Atau mungkin kita pernah menyaksikannya di televisi, atau mungkin juga pernah terlibat secara langsung. Tetapi yang pasti ada begitu banyak kesibukan di sana. Mulai dari orang-orang yang mengatur acara, protokol, mulai dari kedatangan di bandara sampai pada seluruh rangkaian acara. Belum lagi kesibukan pengaturan lalu lintas,
supaya jalanan tidak macet, supaya segala sesuatu berjalan dengan lancar, tepat sesuai waktu yang ditentukan. Belum lagi kesibukan untuk pengamanan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aparat keamanan tentu dikerahkan. Apalagi kesibukan-kesibukan lain termasuk kesibukan untuk mengatur konsumsi. Semua begitu sibuk untuk mempersiapkan. Ada juga hal-hal lain yang tentu pasti dilakukan. Satu hal yang pasti kita menyimpulkan, kesibukan yang luar biasa dan melelahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bayangkan kalau presiden datang ke rumah kita. Betapa sibuknya kita akan melakukan persiapan, akan melakukan penyambutan. Bayangkan seorang pejabat tinggi, orang nomor 1 di tanah air ini datang ke rumah kita. Tentu saya percaya kita akan melakukan begitu banyak hal, mempersiapkan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyambut kedatangannya. Jangankan pejabat di daerah saja, tentu pasti akan membuat kita sibuk. Atau ketika kita diundang untuk berjumpa pejabat, tentu ada banyak hal yang kita persiapkan, mulai dari penampilan, baju, kostum kita harus baik, kata-kata yang akan mungkin kita sampaikan, dan hal-hal lain kita persiapkan dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita pasti ingin terlihat oke, terlihat baik, terlihat mampu, terlihat sopan di depan pejabat, di depan petinggi, ataupun ketika melangsungkan acara-acara yang saya sebutkan tadi. Termasuk saudara-saudara, ketika di masa-masa ini kita sedang ada dalam hari-hari menyambut perayaan Natal. Ada begitu banyak kesibukan yang tentu telah kita lakukan, persiapan-persiapan untuk hari besar. Ada orang yang saya melihat di sosial media informasi-informasi tentang padatnya pusat-pusat belanja. Karena meskipun di tengah pandemi, tetap orang-orang sibuk untuk berbelanja. Bahkan termasuk menyiapkan makanan, kue, minuman, dan hal-hal lain yang kita biasa lakukan menyambut hari besar, hari Natal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika hal-hal ini begitu kita siapkan, perenungan kita malam hari ini menuntun kita pada satu pertanyaan. Apakah kita juga bersiap diri untuk menyambut kedatangan Tuhan sebagai Raja Kemuliaan? Bahkan ketika kita menyiapkan begitu banyak hal untuk perayaan Natal, siapa yang sebenarnya akan kita sambut? Tuhan ataukah tamu? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di persiapan-persiapan kita menyambut Natal, pertanyaan ini membawa kita untuk ada dalam perenungan. Mana yang lebih penting? Penilaian orang, kata orang, ataukah penilaian Tuhan, kata Tuhan? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Daud dalam Mazmur pasal 24 begitu menyadari bahwa hidupnya ada segala kehebatan, segala keberhasilan, semua kemampuan yang dia miliki itu karena Tuhan. Daud berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Dia mengalami begitu panjang musim hidup, menyaksikan keberhasilan demi keberhasilan. Hal-hal yang mustahil dijadikan Tuhan tidak mustahil baginya. Seorang anak kecil penggembala kambing domba yang dipilih Tuhan, diurapi untuk menjadi pemimpin bangsa yang dipilih oleh Allah. Daud yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi panglima perang dan memenangkan begitu banyak pertempuran. Bahkan ketika dia menjadi raja, dia menaklukkan begitu banyak daerah sehingga Israel menjadi kerajaan yang begitu ditakuti dan sangat-sangat dihormati. Bapak Ibu, saudara-saudara, Daud menyaksikan keberuntungan demi keberuntungan dalam hidupnya. Dia begitu perkasa, dipuji-puji di tengah bangsanya. Bahkan ketika dia belum menjadi raja pun, dia dipuji-puji. Kata masyarakat, kata bangsa itu, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tetapi sekalipun dalam keadaan yang begitu menggiurkan, penghormatan, penghargaan, kemenangan yang dia raih, dia dapatkan, Daud mengakui bahwa semua terjadi karena Tuhan. Tuhanlah pencipta, Tuhanlah pemilik, Tuhan yang empunya segalanya.
kehebatan itu pun adalah pemberian Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud mengakui bahwa kalau dia beruntung itu karena Tuhan. Bahkan ketika dia memandang jauh ke depan, dia begitu bersyukur karena Tuhan memilih dia dan lewat keturunannya janji kedatangan Mesias disampaikan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal penting untuk kita dalam perikop ini, dalam bagian ini adalah kata Daud, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan hebat. Tuhan adalah penguasa semesta. Segala yang kita punyai dalam hidup ini, bahkan yang terasa kita hasilkan oleh karena kemampuan, usaha, kerja keras kita, semuanya adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan yang hebat itu mau datang bagi kita. Tuhan yang hebat itu mau bermurah hati bagi kita. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kita juga mau datang dekat dengan Tuhan? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada banyak orang berkata bahwa suka dekat dengan Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, mau hidup dengan Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan dosa. Padahal Alkitab menegaskan kematian, penderitaan, kesusahan hidup, apapun bentuknya, seberapa sulit kita tertekan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhan, antara kita dan Tuhan, ialah segala perbuatan dosa kita. Dosa menjadi penghalang antara kita dan Tuhan. Dosa menjadi pemutus hubungan antara kita dan Tuhan. Sebab itu dalam bacaan kita di malam hari ini, firman Tuhan menegaskan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Artinya orang yang mau meninggalkan dosa dan yang mau menjaga kekudusan hidupnya, menjaga hatinya, menjaga tindakannya, menjaga hidupnya, maka dialah yang benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dia yang benar-benar siap untuk mendekat pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak ada pilihan lain bagi kita. Kalau kita tidak mau meninggalkan dosa, kita tidak bisa datang pada Tuhan. Sebab sekali lagi dosa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Tuhan mau datang pada kita, Tuhan dekat dengan kita. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mendekat dengan Tuhan kalau kita ada di tengah persinahan? Ketika Tuhan memberi hidup, Tuhan memberi kuat, Tuhan memberi sehat, Tuhan memberi waktu bagi kita. Tuhan dekat dengan kita ketika Dia memberi berkat. Tapi kita sedang ada dalam persinahan. Tuhan mau dekat dengan kita, tapi orang sementara bakocok, sementara di meja judi. Padahal berdoa minta berkat. Tuhan dekat dengan kita, Dia mau memberkati kita, tapi orang sedang melakukan hal yang salah. Tuhan mau dekat dengan kita, tapi kita sedang mabuk, kurang jangka di got, ini mau masuk gereja. Bagaimana kita berharap Allah mau datang pada kita sementara kita tidak siap untuk menyambut kedatangannya? Kita sedang sibuk dengan hal-hal materi. Kita sibuk untuk mengejar kepentingan-kepentingan diri, mengejar jabatan, mengejar promosi, sehingga kita lupa bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam hidup. Tuhan mau dekat dengan kita. Tetapi terkadang bagaimana kita bisa datang pada Tuhan? Kita terlalu sibuk bersiteru, kita sibuk bersitegang, bakalai, pokok cari sapa betul, berikai, menunjukkan ego. Kita tidak ada dalam keadaan yang rendah hati, memaafkan, mengampuni. Kita tidak ada dalam keadaan yang benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita sibuk dengan sengketa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan dekat dengan kita, tapi terkadang kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Karena kita selalu punya waktu untuk bekerja, kita selalu punya waktu untuk menyalurkan hobi, kita selalu punya waktu untuk berkumpul bersama keluarga, tapi kita tidak punya waktu untuk beribadah. Kita punya kegembiraan, punya kesenangan ketika melakukan hal-hal yang duniawi, tapi kita terlalu buru-buru, kita merasa kekurangan waktu jika kita harus menyisihkannya
untuk datang di rumah gereja, untuk datang beribadah pada Tuhan. Tuhan suka dekat dengan kita, menunjukkan mujizatnya, menunjukkan kasih-Nya ketika kita sedang dalam kelemahan, ketika kita sedang dalam kesakitan, ketika kita sedang dalam gumul. Tapi bagaimana dekat dan mengenal Tuhan ketika kita sibuk mencari kesalahan, kita sibuk berurusan berseteru dengan orang lain, apalagi ketika orang sedang sakit dan kemudian menyalahkan orang lain dengan tuduhan dukun-dukun, dengan tuduhan yang membuat kita benar-benar menunjukkan cara hidup tidak mengimani Tuhan. Oh ini dah baking, oh itu dah baking, udah boku dapat yang dia, udah lewat DP rumah, dah makan tuh dia dah kasih, sampai akhirnya sakit. Kita sedang dalam keadaan yang tidak beriman, padahal Tuhan datang untuk kita. Kita tidak siap untuk menyambut Tuhan. Ketika kita terlalu sibuk dengan glamornya dunia, kita sibuk posting ini, posting itu, supaya mendapatkan pengakuan orang lain, supaya terlihat mewah, terlihat gaul, terlihat modis, diakui di tengah pergaulan dunia. Padahal kita tidak siap untuk menyambut Tuhan yang telah datang bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan datang bagi kita, bukan materi yang dicarinya, sebab Allah punya semuanya. Kalau kita memiliki materi, itu pun pemberian Tuhan. Tuhan tidak mencari hal-hal materi di hidup kita, tapi Dia mau hidup yang kudus, hidup yang benar-benar meninggalkan dosa, hidup yang berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam ketaatan. Ada orang bilang begini, hidup butuh materi, hidup butuh doi. Kalau nyanda ada doi, nyanda ada materi, dapat rasa setengah mati, nyanda bisa mau hidup. Betul Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kita butuh materi, kita butuh uang di tengah perjalanan hidup kita. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, jangan mengubah berkat menjadi kutuk. Sekali lagi, kita benar butuh uang dalam hidup, tetapi jangan mengubah berkat menjadi kutuk. Uang, materi adalah berkat Tuhan. Tetapi ketika kita mendewakan uang, materi, ketika kita menggantikan posisi Tuhan dengan materi, dengan uang, maka berkat yang semula itu berubah menjadi kutuk atas hidup kita. Karena kita tidak lagi mengasihi sumber berkat, kita tidak lagi mencintai dan menghormati pemberi berkat dalam hidup kita. Ada orang bilang begini, "Loh, pendeta hidup cuma satu kali, jadi orang mesti nikmati. Karena kalau so mati, orang sunya tidak bisa mau menikmati hidup lagi." Betul Bapak Ibu saudara-saudara, hidup hanya satu kali di dunia ini. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, jangan sampai karena menikmati hidup di dunia ini, kita kehilangan keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, penebusannya di salib. Jangan sampai karena kita menikmati hidup yang satu kali, kita justru kehilangan kehidupan kekal. Sebab kalau so mati, tidak ada lagi yang bisa orang backing. Ada orang bilang begini, "Do, pendeta Natal cuma 1 tahun 1 kali. Jadi orang mesti rayakan berbeda. Karena ada mencari dari Januari sampai November, memang mau pakai for Natal. Karena orang mau merayakan hari besar, menyambut, memperingati kelahiran Kristus dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali." Betul Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Natal cuma 1 tahun 1 kali. Tetapi jangan sampai perayaan Natal membawa kita sibuk dengan manusia dan kita tidak siap untuk Tuhan. Orang terlalu sibuk dengan minuman, sibuk dengan makanan, sibuk dengan pakaian, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sibuk untuk menyambut saudara, tamu, kenalan. Memang tahun ini ada himbauan dari pemerintah, orang tidak bisa melakukan open house. Kita akan merayakan Natal, bahkan menyambut tahun baru dalam perayaan bersama dengan keluarga saja. Tetapi bahkan dalam keadaan itu pun kita menyibukkan diri dengan hal-hal materi. Betul Natal cuma 1 tahun 1 kali, tapi hati-hatilah jangan sampai perayaan-perayaan kita tercela di mata. Karena dalam berperayaan-perayaan yang demikian, banyak kali ada kemabukan, banyak kali ada pesta pora, dan dosa dosa begitu dekat dengan kita. Kita tidak siap untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan firman Tuhan malam hari ini mengajak kita untuk mari perhatikan langkah hidup kita. Perhatikan langkah kita. Betapa penting menjaga kekudusan hidup untuk datang pada Tuhan. Tuhan solebe dulu datang pada orang. Tetapi orang yang mau dekat dengan Tuhan benar-benar harus menjaga kekudusan hidupnya. Miliki iman, akui Tuhan terus dalam terang hidup.
Jangan pernah lupa Tuhan, meskipun kita telah menikmati begitu banyak berkat dalam hidup, kelimpahan, kesenangan, tetap mengakui Tuhan bahwa Dia pemberi hidup, bahwa Dia pemberi berkat, Dia Tuhan pemilik semesta. Miliki iman yang teguh, lalu taati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari keinginan kita, lebih dari kepentingan kita, lebih dari hobi kita, lebih dari apapun yang kita punyai di dunia ini. Taati Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Menjaga supaya tangan kita bersih, artinya pekerjaan-pekerjaan tangan kita tidak tercela di mata Tuhan. Menjaga supaya hati kita selalu murni, hati kita selalu baik, hati kita selalu penuh kasih, hati kita selalu suci. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepahitan, tidak ada dosa di dalam hati kita. Menjaga supaya kita tidak menipu, tidak bersumpah palsu. Maksudnya supaya kita tidak hidup dalam kepalsuan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada ungkapan sering bilang begini, seberapapun lajunya kebohongan berlari, kebenaran selalu mampu mengejar dan mendahuluinya. Seberapa besar dan seberapa banyak kebohongan yang kita lakukan, kebenaran selalu tiba tepat waktu untuk membuka segalanya. Bayangkan kalau orang sementara berdusta kecil, lalu mau tutupi ini dusta kecil ini, orang bikin dusta yang satu lagi, lalu satu lagi, sementara menutupi, lalu kebenaran tiba dan membongkar semuanya. Betapa kita malu dipermalukan oleh Tuhan karena kepalsuan hidup yang kita tunjukkan. Cara hidup yang demikian membuat kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali adalah hal yang pasti. Mari persiapkan diri dengan sungguh-sungguh, tinggal dosa, jaga kekudusan hidup, dan kita benar-benar siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.